Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada soal TPS kuantitatif UTBK 2019. Nah, kali ini kita ada beberapa soal yang mau kita bahas ya. Oke, kita langsung saja. Katanya jika A per B besar dari 0, besar dari 0 itu artinya positif ya. Maka, nah berarti kita lihat pilihan A ya. Nilai A sama dengan B. Apakah kalau A sama dengan B hasilnya besar dari 0? Coba. Nah, kalau misalkan A-nya 1 berarti B-nya 1 ya. 1 per 1 sama dengan 1, besar dari 0 ya. Ya, benar. Kalau A-nya 0 berarti B-nya 0. Coba A per B, 0 bagi 0. Itu tidak terdefinisi ya. Nah, bukan besar dari 0, berarti dia salah yang A ya. Oke, yang B, coba. Nilai A lebih besar dari B. Coba A besar dari B. A-nya 2, B-nya 1. 2 bagi 1, 2. Besar dari 0, benar ya? Oke, benar. Nah, coba kita lihat A-nya adalah 5. B-nya min 1. Nah, kan 5 lebih besar dari min 1 ya. 5 per min 1 berapa? Min 5. Min 5 apakah besar dari 0? Salah ya, berarti B bukan. C. Nilai B lebih besar dari A. B lebih besar dari A. Coba kita ambil yang saya ambil contoh. A-nya min 1, B-nya 2. Min 1, B-nya 2. Min 1 per 2 itu adalah min 1 per 2. Nah, min 1 per 2 besar dari 0? Tidak ya, salah ya. Yang D, coba A-nya kecil dari 0, maka B-nya lebih besar dari A. A-nya kecil dari 0 berarti negatif A-nya ya. A-nya min 1, kita misalkan, maka B-nya lebih besar dari A. Min 1, B-nya 3. Nah ya, min 1 per 3 apakah besar dari 0? Tidak. Min 1 per 3 kan negatif ya. Bukan positif ya. Yang E, coba. Jika A kecil dari 0, maka B negatif. Ya, benar nih. A-nya kecil dari 0. Coba A-nya min 5. Maka B-nya negatif. B-nya min 2. Min 5 dibagi min 2 itu positif ya. Benar ya? Jadi 5 per 2. Jadi benar. Nah, setiap angka apapun itu, kalau A-nya kecil dari 0, maka B-nya negatif, pastilah besar dari 0 ya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sudah saya siapkan ya. Katanya bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 dikali 2 per 3. Oke. Nah, caranya gampang nih ya, tidak sulit nih. Kita coba dulu lah. Soalnya itu adalah 0,2 dikali dengan apa? 2 per 3 ya. Oke. Nah, kita biar tahu ya, di sini kan untuk menentukan angka-angkanya ini kan berkoma ya dan pecahan. Maka lebih enaknya kita kalikan dengan ini supaya puluhan, supaya tidak berkoma kita kalikan 10 ya. Dan pecahannya supaya tidak berbentuk pecahan, maka kita kalikan dengan KPK dari penyebut. Ini penyebutnya 3, 3, 3, 3, 6, 6. Nah, berarti KPK-nya 6 ya. Jadi kita kalikan dengan semuanya, kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 10 ya. Dikali dengan KPK dari 3 adalah 6. Nah ya, coba kita tentukan semuanya ya. Dari A-nya juga nanti ya, A, B, C, D, E ya. Ini kita coba dulu tentukan hasilnya berapa ya. 0,2 kali 10 adalah positif 2 ya. Oke. Terus 6 bagi 3 adalah 2. Ya. Maka hasilnya 2 kali 2 adalah 4. 4 dikali 2 adalah berapa? Ya, 8 ya.
Oke. Yang soalnya itu angkanya adalah 8. Oke. Kita cek pilihannya ya. Oke. Yang A. Kita coba yang A, ini angkanya berapa nih? Kita coba tulis kembali ya. 0,2 dikali 1/3. Kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan angka yang sama ya. Tidak boleh beda. Kalau ini 10 dan 6 berarti ini 10 dan 6 juga ya. Oke, kita coba. Ada yang bisa kita coret. 0,2 kali 10 itu adalah 2 ya. Oke. 6 dibagi 3 adalah 2. Oke, maka hasilnya adalah berapa? 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Oke, ini hasilnya 4. Yang A. Yang B, kita coba B. 0,2 dikali 4/3. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau kita hilangkan pecahannya dan hilangkan komanya ya. Caranya ya sama kayak tadi, kita kalikan semuanya dengan 10 kemudian dikali 6. Ya. Berarti 0,2 kali 10 itu adalah 2. Oke. 6 dibagi 3 adalah 2. Ya. Maka hasilnya berapa? 2 kali 4 adalah 8. 8 kali 2 adalah 16. Oke, yang B nilainya 16 ya. Yang C kita coba. Yang C sini ya. Kita coba 0,4 dikali dengan 1/3 ya. Nah, nanti kita kalikan angka yang sama, yaitu berapa? Kali 10 dan kali dengan 6 ya. Berarti ada yang bisa dicoret. 0,4 dikali 10 adalah 4 ya. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 4 kali 1 4, 4 kali 2 adalah 8. Oke, yang D. 0,4 dikali 1/6. Nah, ini juga sama. Kita kalikan sama-sama dengan 10 dan kita kalikan dengan 6 ya. Oke, ada yang bisa dicoret? 0,4 dikali 10 adalah 4. Oke. 6 dibagi 6 habis 1 ya. Ya, maka hasilnya adalah 4 kali 1 4, 4 kali 1 juga 4. Ya, yang E katanya apa? 0,4 dikali dengan 2/6. Oke, kita kalikan sama-sama dengan berapa tadi? 10 dikali dengan 6 supaya bilangnya tidak berkoma dan tidak berbentuk pecahan ya. 0,4 dikali 10 itu adalah positif 4 ya. Oke, 6 dengan 6 bisa dicoret ya. 1. 4 kali 2 8. 8 kali 1 8 ya. Maka dari A sampai E itu nilai yang lebih besar dari ini. Ini tadi nilainya berapa? 8 ya. Oke. Yang besar dari 8 ya. Besar dari 8 itu angka berapa? Ya, angka ini 4 ya, 16 ya. Oke, berarti pilihannya jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Katanya ini ada soal di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Artinya fungsinya itu nanti Y sama dengan berapa X gitu ya. Misalkan X pangkat 2 tambah 2X gitu ya. Kurang 1 misalkan gitu ya. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi untuk menentukan fungsi ini bukan fungsi Y sama dengan X kuadrat, misalkan gini ya, Y sama dengan berapa X gitu ya, maka caranya gampang sekali ya. Kalau fungsi Y sama dengan berapa X, maka kita cukup membuat garis yang tegak lurus dengan sumbu X ya.
sumbu X. Misalkan ini ya. Nah, ini kita buat garis ya. Ini sembarang ya, sembarang garisnya. Nah, ini ya. Terus yang ini sembarang kita ambil. Nah, ini sembarang saja kita ambil ya. Dan ini yang C-nya adalah ini. Maka yang jelas dia harus tegak lurus ya dengan sumbu X. Kalau dia Y sama dengan berapa X. Kalau fungsinya X sama dengan berapa Y, berarti dia harus tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, itu ya. Nah, ini apa fungsinya garis ini? Nah, kalau misalkan garisnya itu dia memotong grafiknya di satu titik, maka dia pasti fungsi ya. Itu pasti sebuah fungsi. Kalau dia tidak memotong atau lebih dari satu titik ya, memotong lebih dari satu titik pada kurva atau garis, maka dia bukan fungsi. Nah, ingat, kita lihat ternyata yang memotong kurva di lebih dari satu titik itu adalah fungsi yang A. Nah, ini ya, kurva yang A atau grafik yang A ini memotong ada berapa nih? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ya, kalau di sini ya 1, tapi ada sebuah garis yang akan memotong di 3 titik. Nah, itu bukan fungsi. Nah, maka yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah yang A, karena dia memotong di lebih dari satu titik ya. Kalau yang namanya fungsi dia harus memotong di satu titik. Ingat, ini satu titik. Dimanapun garisnya ini pasti di satu titik. Ini juga yang C ya. Dimanapun garisnya dia memotong di satu titik ya. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Oke, katanya kita lihat sama-sama. Nilai 11 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Ini P, ini Q ya. 11 itu adalah hasil operasi semua bilangan di luar segitiga P. Di luar ini ya. Nah, ini 11. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama dengan P, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah yang di dalam ini ya. Paling tepat berapa? Nah, caranya gini. Nah, ini kita apakan kira-kira 3 angka ini sehingga dapatnya 11. Ternyata 11 itu diperoleh dari gimana? Ada yang tahu? Ya, 48 itu kita bagi ya. Nah, kita bagi. Hasilnya berapa? 16 ya. Nah, ini kita bagi. Hasilnya adalah 16. Kemudian 16 kita apakan? Kita kurangkan dengan 5. Nah, kita kurangkan dengan 5 ya kan? Hasilnya berapa? Ya 11 ya kan? Oke, berarti dengan cara yang sama kita lihat 36 kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi hasilnya berapa? Ya, 18. Kemudian 18 kita apakan tadi? Kurangkan ya. 18 kurangkan dengan 6 hasilnya berapa? Iya, ternyata hasilnya 12. Oke, pilihannya adalah yang B. Ya, oke, lanjut soal berikutnya. Katanya ini soal yang hampir sama kayak soal sebelumnya ya. Nilai ini ada A, ini B. Nilai 31 dalam segitiga segi 4A adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A ya. Semua bilangan ada 4 bilangan ya. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah. Nah, ini gimana nih? Caranya gini. Nah, ini kalau kita lihat 7 dengan 3 ini kita kalikan ya. Coba 7 kali 3 berapa? Ya, ini hasilnya 21 ya. Oke, 21. Kemudian 5 dengan 2 kita kalikan juga.
Nah, ini kita kalikan juga. 5 kali 2 berapa? 10. Nah, ternyata 31 itu adalah 21 ditambah 10. Nah, 31 kan? Oke, berarti dengan cara yang sama kita lihat 5 dikali dengan 6. Ya, berapa adik-adik? 30 ya. Kemudian 2 dikali dengan 3. Ya kan? Berapa? 6. Oke, maka tinggal ditambah tadi ya. 30 ditambah 6 hasilnya berapa? Iya, 36. Ada pilihannya? Oke, yang E. Oke, sampai di sini dulu adik-adik pembahasan soal TPS kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa sebagai pedoman kita untuk menghadapi UTBK 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.